baik. Gimana kabarnya? Sebenarnya kabarnya sih kalau untuk hari ini agak kurang baik ya kak. Ini manggilnya kak atau ibu ya? Senyamannya kamu aja, nggak apa-apa. Kalau boleh tahu, bisa perkenalkan nama kamu siapa? Nama aku Intan Nurhaliza, tapi kakak bisa panggil aku Intan ya kakak. Kesibukannya apa ya sekarang, Intan? Kalau sekarang kan lagi musim UAS, tapi aku tuh lagi banyak tugas buat sebelum UAS, tugas besar kuliah gitu sih kak. Gimana sih tugas aja? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sophie Nurmalinda. Saya di sini seorang konselor yang nantinya akan menemani saudari Intan ngobrol di 30 menit ke depan ya. Atau mungkin senyamannya saudari Intan aja gitu. Kalau misalkan sebelum 30 menit saudari Intan sudah merasa cukup cerita gitu, itu nggak apa-apa, kita udahin aja sesi konselingnya ini. Iya kak. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Sophie. Saya di sini seorang konselor. Sudah 1 tahun saya bekerja sebagai seorang konselor, yang nantinya di sini saya akan menemani saudari Intan untuk bercerita tentang semua permasalahan yang sedang saudari Intan rasakan gitu. Kalau boleh tahu, apa permasalahan dari saudara Intan ya? Sebenarnya sih bukan permasalahan sih kak, aku tuh cuma kayak lebih pengen ngobrol aja. Kebetulan itu kan lagi sibuk buat tugas, terus aku tuh kayak kurang fokus gitu, terus juga tidur aku nggak teratur. Aku sering banget begadang, terus akhirnya bangunnya kesiangan, jadi tugas-tugas tuh kayak keteteran gitu. Terus aku juga kayak nggak bisa kayak kalau malam-malam tuh suka overthinking, banyak membanding gitu, aku membandingin sama teman-teman aku dan segala macamnya. Baik, saudari Intan, apa ada yang bisa dibantu? Kalau sekarang sih kayaknya saya kesini itu bukan lebih buat karena ada masalah, tapi lebih pengen ngobrol aja sih, ada teman ngobrol. Baik, nggak apa-apa. Langkah kamu ini sudah benar untuk datang ke sini gitu, untuk mencari teman ngobrol gitu, teman berdiskusi atau berbicara gitu ya. Sebelum kita masuk sesi konseling, boleh saya jelaskan sedikit? Atau sebelumnya Kak Intan itu tahu apa itu konseling? Ini sih pertama kali saya ikut konseling sih kak, jadi saya belum tahu apa-apa. Baik, konseling itu adalah proses bantuan profesional yang nantinya akan membantu tentang permasalahan atau kesulitan saudari Intan untuk menyelesaikan masalahnya gitu. Di sini kamu bebas untuk bercerita apapun tanpa takut untuk dijudge atau tanpa takut untuk orang lain tahu gitu lah, selain saya gitu. Tapi ini aman kan ya Bu? Maksudnya nggak ada kemana-mana gitu? Pastinya aman. Di sini ada yang namanya asas kerahasiaan. Itu apa yang kamu ceritakan semua itu akan saya jaga. Jadi yang tahu itu hanya saya dan kamu. Lalu ada asas kesukarelaan yang dimana kamu dengan sukarela datang ke saya untuk berbagi cerita, menceritakan permasalahan kamu. Selanjutnya ada asas kemandirian. Jadi apapun keputusannya itu tetap ada di tangan kamu. Baik, kalau gitu saya percaya. Nah, sekarang kita mulai ngobrolnya ya. Kalau boleh tahu apa yang bikin saudari Intan ini terganggu gitu, atau permasalahan apa yang sedang dialami saudari Intan? Kalau itu saya kan seperti yang saya bilang tadi, waktu itu sekarang itu saya lagi sibuk-sibuknya buat menjalani tugas besar di semester akhir ini kan. Terus jadinya itu saya sering begadang saya tugas. Terus kalau misalnya malam-malam itu tuh jadi kayak overthinking gitu loh, kayak semuanya itu nggak berjalan kayak sesuai dengan keinginan saya. Terus orang-orang tuh rasanya kayak lebih maju duluan dibandingin saya, jadinya tuh saya meragukan kemampuan saya sendiri dan
depannya? Kalau keinginan saya sih, saya ingin tidurnya tuh nggak begitu malam sih Bu, sih Kak. Soalnya kalau misalnya saya tidur malam kan itu jam tidur saya jadi menurun ya, terus saya bangunnya kesiangan, terus juga kalau misalnya tidur malam terus saya jadi overthinking, jadi saya maunya tidurnya mungkin sekitar jam 9 atau jam 10 kembali gitu. Oke, jadi kamu punya keinginan untuk bisa lebih teratur gitu ya dengan tidur lebih awal. Lalu apakah atau hal apa yang kamu lakukan sebelum kamu tidur? Kalau sebelum tidur sih saya pastinya buka HP sih Kak, kayak misalnya habis nulis nih terus kan saya butuh HP gitu kan, tapi apa namanya, kita tuh kayak keterusan gitu, kadang juga kayak merasa oh harus istirahat nih besok kan kuliah, tapi kadang tuh kayak oh ini masih seru nih kayak scroll TikTok atau lain sebagainya gitu sih. Jadi kayak sebelum dilakukan sampai itu emang Berarti kamu mencari waktu santai itu di malam hari, jadi kebablasan dan kamu jadi berpikiran yang enggak gitu ya. Terus apa yang kamu lakukan ini sudah mencapai tujuan untuk kamu bisa jadi lebih tidur cepat atau jadi lebih apa namanya, tidurnya tuh efektif gitu ya? enggak sih Kak, malah makin berantakan. Terus juga kayak aku capek terus kan karena tidurnya tuh begadang. Terus juga sih numpuk karena mungkin aku keseringan main HP kayak nanti dulu deh ini ada yang seru gitu sih. Jadi kayak nggak efektif juga. Jadi kamu sendiri ini sadar bahwa pola ini tuh nggak baik gitu dan nggak efektif buat kamu jalani gitu. Lalu apa langkah yang akan kamu lakukan selanjutnya? Oke, mungkin saya akan kasih kamu kertas atau buku. Kamu bisa tulis planning atau langkah-langkah kecil yang bakal kamu lakuin di kedepannya itu apa ya? Ya, aku tulis itu apa aja? Iya, apa aja ya langkah-langkahnya?
udah selesai. Baik, boleh tolong dibacakan? Jadi mungkin aku bisa mulai dengan set screen time jam 10 malam itu, terus juga maksimal tidur jam 11, jadi aku cuma bisa main HP itu 1 jam. Terus mungkin juga coba journaling sebelum tidur biar nggak stres. Terus juga kayak kayak buat berusaha buat nggak bandingin diri sendiri sama orang lain, karena pencapaian tiap orang kan beda-beda. Terus udah sih kayaknya buat sekarang kayak gitu aja. Oke, itu udah bagus dan realistis ya. Kita bisa lakuin ini mungkin seminggu ke depan gitu. Nanti kita bakal lihat lagi perkembangannya dari sesi konseling selanjutnya. Gimana saudari Intan, kamu siap dengan rencana ini? Siap Kak, aku mau coba serius buat kamu buat rencananya. Oke, bagus. Ingat aja ini proses milik kamu. Saya hanya bantu menemani dan mendukung kamu. Kita lihat ya nanti bareng-bareng apa yang berhasil dan apa yang perlu disesuaikan lagi. Baik Kak. Kalau gitu terima kasih ya Kak. Oke, sama-sama. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan atau ada jadwal sesi konseling berikutnya yang saudari Intan ingin tanyakan atau apa, bisa hubungin saya ya. Jadi kita sudahi atau kita cukupi konseling pada hari ini. Mungkin jika nanti saudari Intan ada pertanyaan bisa hubungin saya gitu, mungkin terkait jadwal konseling berikutnya atau bertanya tentang hal lain gitu ya yang menyambung pembicaraan kita pada hari ini. Baik, saya antar ke depan. Makasih ya Kak. Sama-sama. Hati-hati di jalan ya. Ya.